karena dia udah berhak untuk sholat. Ustazah, di tempat aku azan subuhnya jam 4:10. Laporan diterima. Pertanyaannya apa? Kalau jam 4:10 azan subuh, berarti jam 3:40 masih bisa sholat tahajud dan witir 1 rakaat. Jadilah ya kan? Oke, Ustazah, tapi udah terlanjur nikahnya onde mande, gimana ceritanya? Ya udahlah, pisah aja dulu. Mana boleh Bapak berhubungan dengan wanita hamil yang udah ada benih dari orang lain di sana. Gitu ya. Oke. Bapaknya sih ngegas aja. Ya udah tanya dulu Pak, baru dilakukan ya. Oke, aman ya. Ini nanya bapak-bapak atau ibu-ibu nih. Oke ya, Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh di kodo? Jangan ya. Kalau nggak qobliyah ya udah nggak usah aja ya. Ustazah, aku tadi mandi sebelum subuh. Mantap ya. Ustazah, mandi sebelum subuh itu sesuatu lah guys. Itu prestasi itu, apalagi buat teman-teman. Ku tengok dari profil picture-nya banyak mandi jam 11. Jadi kalau teman-teman mandi sebelum subuh itu perubahan yang patut tuh untuk aku hargai itu ya. Kalau di sini teman-teman ku kasih coklat tuh. Karena nggak di sini apalah daya ya kan. Ustazah, oke. Kalau sholat tahajud 4 rakaat, tahiyat awalnya 2 setiap rakaat. Jadi kalau langsung 4 rakaat, itu dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Jadi sholat rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah tuh nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, gara-gara Ustazah bilang siapa aja yang nonton jadi gabung. Siap Mbak Yeni ya. Ustazah, oke itu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sholat duha jam 6:35 boleh nggak? Tergantung lah teman-teman tinggalnya di mana. Kalau di tempat aku belum bisa 6:35 guys. Di tempat aku 7:20 sekarang. Karena azan sekarang cepat kan ya. Ustazah, oke, aku selalu mandi sebelum subuh, mantap ya. Ustazah, aku makan sahur dan minum, oke, aku makan sahur dan minum, azan berkumandang. Kalau azan keluarkan Mbak Saibah, jadi jangan ditelan, keluarkan ya. Ustazah, bolehkah menjamak mengkosor sholat karena air PDAM mati nggak? Padahal nggak dalam perjalanan jauh, nggak bisa. Tayamum, sholat pada waktunya kalau nggak ada air. Tahajud jam 4 hampir menjelang subuh, afdol enggak? Oh enggak, pas salam azan subuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi jangan terlalu mepet nanti teman-teman buru-buru sholatnya ya. Kalau udah azan udah nggak bisa ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Supaya kita bisa berteman bersama belajar tiap hari di akun ini ya. Ustazah, oke, apa boleh doa Al-Quran ditempel di kamar mandi? Doa dan arti Al-Quran ditempel di kamar mandi. Untuk apa kebutuhannya? Kalau nggak perlu jangan. Kecuali doa cebok itu boleh. Teman-teman kan kalau cebok selama ini nggak baca doa. Sementara ada doa cebok yang bagus. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allahumma hasin farji minal fawahish. Salah ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Jadi itu doa cebok ya. Doa cebok yang tujuannya apa? Tujuannya untuk cebok sih. Iya kan? Nah kalau nggak hafal boleh ditempel latinnya, ditulis latinnya. Apa artinya? Ya Allah perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara munafik. Bagus banget itu ya. Oke, bagus banget itu. Oke ini ya doa cebok. Yang cebok nggak baca doa ini guys. Berubah lagi ya. Nah cebok itu ada doanya guys. Ku tengok gak ada yang cebok di sini. Cuma 5% doang yang cebok baca doa. Ya oke, gitu ya. Oke, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Hafal doa cebok tapi pas cebok ingat doanya. Jangan ingat aku. Ya mentang-mentang doa cebok dari aku lagi cebok ingat aku. Gak usah. Ingat aku tuh kalau lagi makan siang. Ustazah makan apa ya? Ya lagi mau tidur, Ustazah masih belajar atau udah tidur ya. Kayak gitu, cewek gak usah ingat aku. Oke, ini doanya ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Catat ya, bukan catat, screenshot aja dulu ya. Oke, kalau bom-bom cebok baca doa nggak? Kurasa nggak? Si lari-lari aja pun dia kalau lagi ini. Ustazah kalau sunnah subuh kita niatnya disebutin boleh nggak? Karena mana deh?
Duh, kelewatan guys, sunnah subuh. Oh, qobliyahnya disebut. Jadi kalau sholat sunnah itu qobliyah dan ba'diyahnya disebut. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, bolehkah baca Asmaul Husna di rumah non Muslim? Ya nggak masalah. Rumah kan bukan tempat ibadah. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Saat puasa, muntah membatalkan enggak? Nah, yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Kalau dia nggak sengaja, dia tidak membatalkan. Ya, pergi aja Mbak Dorli, aman aja. Ustazah, sholat rakaat terakhir udah azan gimana? Sholat apa dulu? Sholat apa dulu? Oke, Ustazah, azan subuh bangun ya, tapi ketiduran, malah ketidurannya oh nggak apa-apa. Kalau ketiduran sekali-kali nggak apa-apa. Kalau tiap hari nggak boleh ya teman-teman ya. Azan subuh kebangun, rupa-rupanya ketiduran, itu nggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, apa arti doa cebok tadi? Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji. Dan sucikan hatiku, perbaiki kemaluanku dari yang keji, sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik ya. Oke, coba kita minta bantu dulu ya. Yang hafal boleh catat guys, aku sematin. Kita bantu dulu nih biar cebok nih. Biar cebok. Astagfirullah. Oke, kita bantu dulu ya. Allahumma hasin farji, siap Mbak Sugiyarti. Minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Nah nih ya, cebok tuh baca doa. Nih, aku sematin. Allahumma hasin farji, ya Allah, perbaikilah farji, kemaluanku, minal, dari fawahish, yang keji, wa tahir, dan sucikan qalbi, hatiku, minan nifaq, dari perkara-perkara nifak ya. Ustazah, bagusnya kalau mandi berapa kali? 2 kali cukup sih. Mandi itu kan ada 3 hukumnya. Pertama mandi wajib ya saat nifas, saat haid, saat junub ya kan. Kemudian ada lagi mandi yang sunnah seperti mandi Jumat ya kan, mandi sunnah Idul Adha, mandi sunnah Idul Fitri. Tapi ada yang hukumnya mubah, boleh mandi boleh tidak. Kok jadi aku ngomong gitu ya? Ya. Iya sih memang boleh mandi boleh tidak. Yaitu 2 kali lah sehari ya standarnya. Beda kalau orang-orang non muslim di beberapa negara kayak di Jerman. Itu gak mandi-mandi mereka karena cuaca dingin ya. Tapi mandilah 2 kali sehari. Ustazah mandi berapa? Sejauh ini aku mandinya masih 3 kali sehari. Karena kalau dari pagi aku kerja sampai jam 12 itu siangnya agak gerah. Jadi aku mandilah supaya bisa semangat melakukan aktivitas siangnya aku. Gitu kan. Nanti aku mandi lagi, aku ketemu teman-teman. Aku aja anak muda mandi 3 kali guys. Udah mondar-mandir aku, kerja sana sini, memikirkan dunia alam semesta sampai alam barzah. Rajin aku mandi. Teman-teman gak ada pikiran masa, kok gak ada pikiran? Gak banyak pikiran kok gak mandi, ya kan? Semua aku pikirkan di dunia ini, alam barzah pun aku pikirkan. Ustazah, kalau mau sholat, apa harus nunggu azan selesai dulu? Iya, jawab azan dulu, baru kemudian teman-teman mandi. Baru kemudian teman-teman sholat. Ya, dibaca di WC boleh. Boleh kok baca doa di dalam WC, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hatimu. Kayak gitu ya. Nah, Ustazah, saat puasa nggak sengaja ngomong, ada nyamuk masuk batalkah? Ustazah, saat puasa nggak sengaja ngomong, ada nyamuk masuk batalkah? Kalau nggak sengaja nggak masalah. Oh ketelan, nyamuknya itu prestasi, nggak batal. Itu prestasi guys, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, selamat pagi, amin ya. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan kita bersama belajar di akun ini. Salam kenal buat yang baru mampir, kita live tiap hari di ceramah tanya jawab bareng aku ya. Oke, Ustazah, oke boleh Mbak Sinta. Jadi doa cebok tadi sebelum hafal, teman-teman tulis tempel di dinding kamar mandi nggak apa-apa, tapi Latin ya, Latinnya aja. Nanti kalau teman-teman tulis Arabnya pasti nanti banyak yang protes kan, tak anaknya protes, tapi bacanya dalam hati. Ya kalau seandainya kita baca doa di kamar, kan mau mandi junub kan pasang niat. Masuk WC, keluar WC kan semuanya pakai doa. Nah itu boleh, tapi ucapkan dalam hati ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, Saidul Istighfar boleh nggak dibaca saat sujud? Boleh, nggak masalah itu kan doa. Ustazah, apakah ngaji 4-7 bulanan itu wajib? Ya tidak.
Tidak wajib ya teman-teman ya. Ustazah boleh apa tidak kalau kita sholat nggak baca takbiratul ikhram? Nggak boleh guys. Takbiratul ikhram yang pertama, ngangkat tangan tuh kan takbiratul ikhram yang pertama itu wajib. Nah cuman pas rukunya nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Duduk antara kemudian sami Allahu liman hamidah nggak ngangkat tangan nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tetapi takbiratul ikhram yang pertama itu wajib. Kalau iftitah nggak wajib ya. Iftitah nggak wajib. Kayak kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila itu nggak wajib ya. Ustazah oke, sebentar ya. Siap Mbak Eli ya. Oke. Ustazah selesai sholat taubat dan tahajud lalu membersihkan musola sudah sedekah subuh? Ya, sedekah subuh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke gitu ya. Ustazah itu gimana? Sudah BAK pas lagi sholat ada keluar sedikit batal. Kalau memang yakin keluar batal. Jual beli saham gimana? Tergantung. Pertama, jual beli saham itu boleh dengan syarat ya. Yang pertama emitennya tidak emiten yang mengandung riba. Yang kedua modalnya itu uang numpuk yang harus dizakatkan. Yang ketiga capital gainnya itu adalah profit taking yang harus dizakatkan 2,5%. Yang keempat pelajari analisis fundamental perusahaan. Jangan bergerak di analisis teknikal doang. Harus ngerti margin perusahaan, profit takingnya, baca laporan keuangannya per 6 bulan. Ingat kita ini investor ya, bukan sekedar menjual belikan uang ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut saham mesti ngerti, mesti jadi investor sejati, terlibat dalam RUPS, rapat umum pemegang saham dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau jangan RUPS nggak datang-datang sampai alam barzah. Datanglah, iya kan, pengambil keputusan perusahaan misalnya ya. Kan bebas siapa yang datang boleh, yang penting dia punya sahamnya. Ustazah, oke aman ya. Sedekah subuh tapi sudah kesiangan karena lupa boleh nggak? Yang nggak berdosa sih teman-teman. Yang namanya sedekah subuh kan sunnah, itu karena belum terbiasa aja kok ya. Tinggal dirapel menjadi besoknya ya. Ustazah subuh kesiangan, laporan diterima, besok jangan lagi kesiangan ya. Ustazah, oke, doa cantik kayak ustazah nggak ada. Nggak ada doanya Mbak Belut, mana setiap hari nanya doa cantik, nggak ada. Nanti banyak sayangan kuku kalau ku kasih doanya, nggak ada, pokoknya nggak ada. Kalaupun ada nggak ku kasih. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat sunnah atau wajib rakaat terakhir ada azan gimana? Apanya gimana nih? Kalau sholat wajib lanjutkan aja ya. Oke Ustazah, amin ya, sehat ya. Doa itu dibagi guys, nggak usah guys. Yang lain kan dibagi guys. Kalau itu jangan guys, resikonya sepanjang hayat guys. Ustazah, iya, kalau sholat niat lalu takbir, niat dulu lalu takbir nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau subuh kesiangan boleh nggak sih qobliyah subuh? Boleh, selagi masih ada waktu subuhnya. Oke. Nah, selagi masih ada waktu subuhnya ya. Misalnya nih, azan subuh jam 4:30. Teman-teman baru bangun jam 5, ya kan? Maka teman-teman bisa nih qobliyah subuh dulu, lalu kemudian teman-teman sholat subuh ya, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau udah habis waktu subuhnya udah nggak bisa lagi ya. Kalau kalau azan belum selesai langsung sholat boleh nggak? Aku nggak nyaranin Mbak. Aku nggak nyaranin. Kenapa? Karena jawab azan dulu baru sholat. Lah aku buru-buru Zah. Kalau buru-buru tidak usah baca iftitah, tidak usah baca ayat pendek. Cukup baca Al-Fatihah aja. Lebih baik di skip iftitah dan ayat pendeknya daripada teman-teman skip yang namanya azannya. Oke, Ustazah, oke, doa waktu bagus boleh. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Tapi tadi pertanyaannya apa ya? Lupa pula aku. Oke, sebentar ya. Apa tadi pertanyaannya lupa? Batas sedekah subuh jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Ya, Ustazah, qobliyah subuh itu harusnya jam berapa? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, selama masih ada waktu subuh. Oh, waktu bagus berdoa. Perhatikan, fokus, tahan nafas 7 tahun, aku jelaskan. Kapan, tempat, dan waktu mustajab doa. Yang pertama saat hujan lebat. Yang kedua saat petir berbunyi.
Yang ketiga antara azan dan iqamah. Yang keempat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kelima sehabis sholat fardu. Yang keenam sepertiga malam terakhir. Oke, nah udah aku ulang ya. Tahan 7 tahun, betul 7 tahun. Tahan. Satu adalah saat hujan lebat. Jadi kalau hujan tuh doa, nggak boleh ngumpat. Saat petir berbunyi. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kemudian saat habis sholat fardu. Sepertiga malam terakhir. Kemudian udah ya. Itulah dia. Lebih kurang. Itu aja dulu udah mantap kali itu. Oke ya. Metong ya. Ustazah. Oke gitu ya. Oke aman ya. Ustazah. Oke, sedekah subuh bisa berupa apa saja selain uang? Bisa, nggak ada masalah ya. Kasih makanan kucing juga sedekah subuh ya. Sedekah subuh bisa dikasih ke musola sebulan sekali, why not? Nggak ada masalah. Cara jawab azan gimana? Oke, ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya sama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Oke, tapi ketika muazinnya mengucapkan as-sholatu hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Oke. Tapi seketika muazinnya mengucapkan subuh, as-sholatu khairum minan naum, maka jawabnya shadaqata wa barorta. Shadaqata wa barorta. Lalu kemudian ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, jawabannya sama ya. Sedekah subuh dikumpulin uangnya untuk traktir saudara, bagus, itu paling bagus sih ya, sedekah ke orang terdekat ya. Keluarga itu sering-sering guys ditraktir ya, karena gimana pun mereka banyak jasa sama kita, mempererat hubungan, karena mentraktir teman, sahabat, saudara itu prestis guys. Kalau kita melakukannya itu bagian dari harga diri kita ya, ada harga diri kita prestis. Memberi itu prestis guys, memberi orang susah, memberi pengemis itu prestis, itu penghargaan kepada diri sendiri, selain juga dapat pahala. Karena nggak semua orang mampu melakukan itu, nggak kaya pun dia belum tentu dia mau ya kan. Tapi kalau kita mau berarti kita bangga nih, aku bisa loh berbuat baik gitu ya, prestis untuk diri kita sendiri. Ustazah, bacaan sujud terakhir Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sama aja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Jika lupa sedekah subuh, sudah habis waktunya, nggak apa-apa ya. Jika sudah habis waktunya nggak apa-apa. Besok tinggal dirapel aja ya. Sedekah subuh bisa dibawa kunjungan orang sakit, bisa. Sedekah subuh itu untuk orang lain, untuk makhluk lain. Yang penting bukan untuk kita ya, kayak gitu ya. Yang penting niatnya karena Allah ya. Ustazah, sebentar ya, sedekah subuh harus hari Jumat? Tidak. Kumpulkan dulu di rumah 2000, nanti serahkan di waktu yang teman-teman bisa aja. Ustazah, oke. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Sudah azan di masjid jauh dari rumah. Wajib nunggu azan selesai. Jawab aja satu kali azan yang paling pertama ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apa mahkota perempuan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang menjelaskan soal mahkota. Oke. Ustazah, oke. Doa cantik itu kan doa bercermin. Doa bercermin itu doa biar akhlaknya bagus, bukan biar wajahnya bagus ya. Ustazah, saat sholat sunnah sebelum salam bolehkah nambah doa lain? Bisa. Sebelum salam itu kalau mau sayyidul istighfar, tapi kurang masyhur. Kalau mau ya baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ustazah, saudara bikin kesel ya, pinjam uang tapi utang dulu belum dibayar. Nggak usah kesel, tinggal nggak usah kesel, tinggal kalau nggak mau dipinjamin nggak usah pinjamin. Ngapain harus kesel? Saya nggak bisa pinjamin, udah gitu aja. Tanpa harus kita kesel. Siap Mbak Nursia ya. Karena meminjamkan uang kepada orang kan nggak wajib, dia cuma sunnah saja ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau pas sholat rakaat pertama kita ragu niat sholatnya benar nggak? Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya ragu? Udah melakukannya atau belum, lanjutkan aja sholatnya, nggak masalah. Lain kali jangan terlalu sering ragu, kadang was-was itu adalah dari setan ya. Sedekah subuh terkumpul 1 bulan, bolehkah untuk menjamu majelis? Boleh, bebas aja ya.
Ustazah, oke, kalau nggak dipinjemin dia marah nggak apa-apa. Orang yang nggak baik marah nggak apa-apa. Yang takut itu ketika dimarahi orang yang beriman. Itu baru takut. Dimarahi oleh orang-orang baik itu baru takut. Ya kan? Oke ya. Ustazah, kalau saya siap qobliyah langsung sholat subuh. Memang seperti itu. Kalau saya siap qobliyah langsung sholat subuh. Memang seperti itu. Ya, Ustazah kalau mau sholat taubat dan tahajud mana dulu bebas aja. Taubat dulu baru tahajud, tahajud dulu baru taubat bebas ya. Ustazah Mbak Legiem ya, sholat sebentar ya. Oke, sebentar ya. Sholat fardu karena Ustazah lupa sholat karena ada acara resepsi. Apakah boleh dijamak? Nggak boleh, dosanya besar. Ya. Pantes hidup kita ini tidak diprioritaskan oleh Allah karena Allah itu bukan prioritas kita. Pantes hidup kita ini nggak tenang gitu-gitu aja, murung, muka masam. Karena mungkin selama ini kita tidak pernah prioritaskan Allah, tidak pernah prioritaskan sholat kita. Teman-teman, tadi malam aku sampaikan begini juga. Nggak ada orang yang sibuk di dunia ini guys. Ketika kita nggak dipedulikan oleh orang yang kita sayang, teman-teman kita, mereka itu nggak sibuk guys. Tapi kita bukan prioritasnya. Kalau dia memprioritaskan kita, sesibuk apapun dia akan ada buat kita. Kita ini gak sibuk. Cuma kadang-kadang kita gak memprioritaskan orang aja. Nah jadi gak ada orang sibuk. Ya, ketika suami teman-teman sibuk, dia gak peduli, dia gak sibuk. Mungkin kita gak ada di kepalanya. Mungkin kita bukan prioritas hidupnya. Sama dengan kita sholat, kita tuh gak ada yang sibuk guys. Cuman sholat itu bukan prioritas kita. Maka aku pesan kepada teman-teman, prioritaskanlah Allah supaya Allah prioritaskan kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau mau dengan Allah, ya ambil perhatian Allah, ya ambil perhatian Allah, ya nggak ada orang yang sibuk. Ya kalau kita tidak dipedulikan oleh orang, demi Allah mereka bukan sibuk, tapi kita itu bukan prioritasnya dia. Kalau kita prioritasnya dia, maka dia tidak akan kelihatan sibuk di mata kita, meskipun di mata orang lain sibuk, gitu ya. Maka mulai hari ini prioritaskanlah Allah. Jangan diganding dengan pesta. Jangan Allah dibandingkan dengan di perjalanan. Jangan Allah dibandingkan dengan lagi belanja telat sholat. Bagaimana mungkin hidup kita mau disayang oleh Allah, diprioritaskan oleh Allah, sementara kita nggak pernah memprioritaskan Allah. Emang teman-teman bisa sayang orang sementara nggak berguna buat dia? Sementara nggak pernah memprioritaskan dia, nggak pernah nanya kabarnya, nggak pernah hadir buat hidup dia, terus kita mau disayang sama dia, ya nggak bisa gitu loh. Ya jadi agak marah sedikit aku, berhasil aku marah. Bom, berhasil kita marah bom. Nah aku marah ya guys, ini aku marah nih kayak ini pura-puranya. Jadi kayak gitu ya guys, jadi bukan karena gimana mungkin hidup kita itu bisa happy, senang, bahagia. Kalau kita nggak pernah prioritaskan Allah, nggak sibuk, nggak ada teman-teman tuh yang sibuk gitu kan. Nah cuman sholat itu bukan prioritas kita aja. Oke. Aku marah dia ketawa. Takutnya apa guys? Aku lagi marah nih guys. Kena repet pagi-pagi ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kok marah pura-pura? Itulah aku lagi belajar marah nih. Belum jadi ya. Saja, oke sebentar. Semoga teman-teman paham ya maksud aku ya. Nah semoga paham ya. Kita kan ingin berubah, hidup lebih baik, hati lebih tenang, rumah tangga pengen sakinah. Ya prioritaskanlah Allah kalau Allah mau prioritaskan kita ya. Saja amalan yang bisa dilakukan wanita haid ya boleh zikir, boleh berdoa, boleh sholawat, ya boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah bagaimana saya selalu tidur setelah maghrib. Oke sebentar, mana dia tadi yang tidur setelah maghrib ya. Oke, saya selalu tidur setelah maghrib. Terus gimana tadi ceritanya? Enggak, udah lewat dia tulisannya. Yang penting jangan tidur habis subuh sebelum isya. Ada 3 waktu dilarang tidur, yaitu habis subuh, kemudian an-naum ba'da subuh yadhhabu barakatar rizq wal umrah. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Kemudian jangan tidur habis asar dan kemudian jangan tidur sebelum isya, ya kan? Nah, amin Mbak Uma Adiba ya. Jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Allah itu nggak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke. Ustazah, oke siap ya. Siap Mbak Sofia. Oke, nggak boleh ya tidur habis itu ya.
Oke, Ustazah sebentar, nggak jadi berangkat umroh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya insya Allah udah dapat pahala niat umroh, ya kan? Lakukan amalan yang setara dengan amalan umroh, oke? Ustazah sebentar ya. Eh, Ketiduran sebelum Isya, pas bangun tengah malam baru sholat Isya. Apa boleh sekalian tahajud? Boleh, tapi jangan sering-sering ketiduran ya. Banyak orang-orang yang selalu melakukan tahajudnya, Isyanya itu dia gandeng dengan tahajud, ya kan? Nah itu boleh kalau sekali-sekali, kalau sering-sering nggak boleh, nanti jadinya lalai, oke? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Hingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kerja nyambung bulu mata aku nggak nyaranin. Cari kerjaan lain yang lebih halal. Ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita hanya boleh menolong dalam kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam keburukan ya. Ustazah, aku dulu banyak dosa, nggak apa-apa. Banyak dosa nggak apa-apa, yang penting ke depannya lebih baik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita. Siapapun teman-teman sekarang mau belajar di live ini tandanya pengen lebih baik ke depan. Nggak apa-apa. Hal insan fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Salah nggak apa-apa, yang penting jangan diulang lagi. Ya, mawadda'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak akan membencimu, Allah tidak akan melukaimu, Allah tidak akan menjauhi kita walaupun kita pendosa. Banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah itu memanggil dengan sebutan ya ibadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya kan? Hai hambaku yang penuh dosa, yuk kembali kepada hambaku, pergilah ke dalam surgaku, enggak apa-apa. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Siapapun kita, teman-teman berhak jadi lebih baik. Tidak perlu juga lebih baik dari orang lain, yang penting lebih baik dari versi kita di masa lalu. Pelan-pelan belajar lebih baik, oke? Nggak apa-apa, nggak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, ya kan? Nah, ke depan intinya kita lebih baik, ya kan? Tadi sebelum tidur Isya dulu, enggak? Iya dong, Isya dulu baru tidur, jangan tidur sebelum Isya, gitu ya. Gitu. Ya Allah, Allah itu tidak pernah mawadda'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak akan membenci kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, guys. Tidak akan pernah itu terjadi. Jadi nggak ada masalah. Ya, ud'uni astajib lakum. Doalah akan aku jawab kata Allah. Ya udah doalah, kamu mintalah akan aku jawab kata Allah, ya. Oke, Ustazah, marah-marah dalam hati dosa enggak? Kalau dalam hati, keburukan yang masih dalam hati, dia tidak termasuk dosa. Kecuali dia diungkapkan lalu menyakiti hati orang lain. Masih ada Mbak Yaya setelah ini ya. Sebaliknya kalau di dalam hati itu kita ingin melakukan kebaikan, lalu kemudian tidak jadi kita lakukan, maka kita tetap dapat pahala satu kebaikan. Oke. Ustazah, oke, nggak ada rambut rontok saat haid dibuang ke sungai, nggak ada. Aku nggak ada sungai di sini, nggak ada ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Hutang piutang dalam masjid nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah jual beli ya. Ustazah, oke, sebentar. Asuransi itu nggak boleh Mbak, selesaikan aja. Asuransi itu udah nggak boleh, selesaikan ya. Klaim uangnya udah bye ya, goodbye. Ya, Ustazah, kami berniat umroh karena suami bercita-cita mengumrohkan ibunya. Jadi saya mundur. Boleh nggak? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting bukan kita yang mengumrohkan, ya kan? Umroh tuh kita duluan, baru kita bisa umrohkan orang. Bisa kita umrohkan orang tua, usahakan kita umroh dulu. Karena dalam hal akhirat kita duluan. Sholat cuman ada satu mukena, ada teman mau sholat kita duluan. Baca Quran, ada teman mau baca Quran, kita juga mau baca Quran, kita duluan. Kalau dalam hal akhirat usahakan kita duluan, walaupun lawannya adalah ibu kandung kita. Ya, nah karena kita di dunia ini sayang dengan manusia, di akhirat kita masing-masing. Tapi dalam hal dunia boleh orang lain duluan, tidak masalah ya. Ustazah, misalnya nih kita naik motor, ada orang jalan kaki, aku jalan kaki aja lah, kamu aja naik motor, kamu duluan nggak apa-apa. Kita lagi makan lapar, kasih orang dulu nggak apa-apa. Dalam hal dunia boleh orang lain duluan, tapi dalam hal akhirat kita duluan, oke?
Ustazah, oke, gimana menyikapi orang yang selalu bohong kalau ditagih hutang? Ustazah, ada dua pilihan. Pertama diikhlaskan, yang kedua tidak diikhlaskan gak apa-apa. Yang penting di akhirat dia akan mengganti dengan kebaikannya. Ustazah, apakah pertolongan Allah itu pasti? Jangan ragu nanti jadi tauhidnya bermasalah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, Nabi Musa melihat di depannya ada laut. Dia nggak bayangkan laut ini bisa menyelamatkannya. Cuma dia yakin aja Allah akan menyelamatkannya. Sehingga laut itu terbelah. Hikmahnya apa? Nggak perlu tahu dengan cara apa Allah membantu kita. Yang penting kita yakin Allah akan membantu kita. Caranya terserah Allah. Itu adalah kalimat penyerahan diri kepada Allah. Oke? Guys, satu hal ya yang aku percaya dalam hidup ini. Seberat apapun hidup, Allah tidak mungkin zolim sama kita, guys. Itu penting, guys. Misalnya teman-teman ada ujian, aku juga ada ujian, hidup, namanya hidup. Ya, cuman bedanya guys, aku itu tidak pernah mempermasalahkan problem. Tidak pernah membesar-besarkan masalah. Jadi lebih enjoy sih. Aku orangnya yang tidak mau mempermasalahkan problem ya. Karena aku harus lebih fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawabku gitu kan. Karena mungkin tanggung jawab sangat banyak jadi problemnya udah gak inget gitu kan. Nah tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa Allah itu tidak akan pernah menzolimi kita. Mana mungkin Allah zolim sama kita. Orang kita hambanya, iya kan. Ustazah, saya suka was-was sholat kencing kayak keluar. Gak boleh. Kalau was-was abaikan ya. Kalau sering was-was itu perbuatan setan, jangan dilakukan. Ya contoh, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa berteman bersama belajar di akun ini. Jadi begini Mbak, bahwa ada dalil, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Aku ulang ya. Hasyakku ba'dal fa'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Contoh, habis ngambil wudhu ragu. Tadi aku udah basuh muka enggak ya? Baru sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ragu. Tadi ini aku udah tahiyat awal enggak sih? Kalau dia muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Kalau dia muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ya, karena itu was-was dari setan ya. Oke, jadi jangan diragu-ragukan terus ya. Itu adalah was-was dari setan ya. Nah, sama dengan gitu ya. Itu nggak boleh. Sama dengan kentut. Kentut ragu bukan kentut ya, guys. Kentut kalau ragu itu bukan kentut. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata, aku selalu merasa kentut." Ya apa kata Rasulullah, bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya tidak harus tercium sih kentut. Artinya kalau kita nggak yakin itu kentut, maka itu bukanlah kentut yang sebenarnya ya. Kalau kita nggak yakin itu kentut, maka itu bukan kentut. Oke. Ustazah, jam berapa mulainya? Jam 6 ya. Nanti lain kali teman-teman hadirnya on time biar dapat ilmu lebih banyak. Tapi kalau terlambat bisa pergi lihat tanya jawab ini di channel YouTube-nya aku ya. Oke, Ustazah DR Nela Luki. Subscribe YouTube-nya. Temenin aku juga di YouTube ya. YouTube akun asli aku ya. Teman kita di TikTok, di YouTube ya. Walaupun di dunia nyata kita jauh, ya kan? Ustazah gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, apa? Ustazah, kalau keputihan, nah kalau keputihan juga nggak boleh was-was. Kalau keputihan itu tinggal, oh aku sadar misalnya aku keputihan, nggak usah was-was. Ya teman-teman cukup cebo aja, celananya diganti, sholat. Lagi sholat nggak usah was-was ya. Ustazah, sebentar ya. Masa iya? Apa benar perempuan tidak boleh ikut pengajian? Lebih baik di rumah aja mengurusi rumah tangga. Guys, Sayyidatina Aisyah itu ustazah pertama dalam Sayyidatina Aisyah itu adalah ustazah pertama dalam peradaban Islam. Wanita yang pertama kali ceramah itu Sayyidatina Aisyah karena beliau itu cerdas ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada Aisyah nggak ada Ustazah Nela Luki. Mungkin Islam, mungkin orang-orang, mungkin kita nggak boleh ini guys, mungkin kita nggak boleh dakwah. Ya jadi kalau ada yang bilang nggak usah belajar agama salah. Sayyidatina Aisyah itu tegas. Kalau ada jemaahnya yang nggak paham, dia bisa tanyakan langsung ke rumah-rumah tentang ilmu yang udah pernah dia sampaikan. Oke.
Saja suami lagi sholat mau lewat depannya. Apa boleh karena ada pintu di depannya? Kasih sutroh, kasih pembatas. Boleh lewat di depan sejadahnya. Kalau di depan sejadahnya tidak ada pembatas, maka teman-teman taruh pembatas dan boleh lewat di depannya. Oke. Ustazah, sholat dalam keadaan keputihan emang nggak boleh ya Ustazah? Bukan nggak boleh. Keputihan itu teman-teman harus cebok dulu. Cebok kan tidak wajib kan guys kalau lagi mau wudhu kan. Cebok dulu kalau seandainya ada keputihannya. Itu teman-teman maaf ya, cebok celananya nggak boleh dipakai. Baru kemudian teman-teman sholat. Keputihan itu kan nggak seumur hidup. Ya keputihan itu cuma di saat tertentu. Saat lagi stres, makanan nggak dijaga. Saat lagi kurang istirahat, suka begadang ya. Maka dijaga pola makannya, jaga pola istirahatnya ya. Nanti kalau ada rezeki, aku punya madu akasia itu keputihan sebentar. 2 minggu clear. Kayak haid gak lancar sebentar. Miom udah banyak yang sembuh. Ya kayak kolesterol, hipertensi udah banyak yang sembuh. Nanti ada rezeki beli madunya. Karena kalau keputihan itu susah banget kita untuk sholat. Karena kenapa? Karena kita harus cek betul. Istihadah, haid panjang atau flek panjang itu sembuhkan. Salah satunya dengan madu yang sering aku spill itu. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Akikah laki-laki di masjid dekat rumah kok 1 kambing boleh? Boleh kok ya, afdolnya 2 kambing ya. Ustazah, jika masih punya utang tapi pengen sedekah, nggak apa-apa. Yang penting hutangnya masih lama jatuh temponya. Misalnya kita punya hutang 20 juta gitu kan, jatuh temponya masih 3 bulan gitu ya. Masa kita nggak mau untuk masa kita nggak bisa untuk nggak mau untuk sedekah cuma 2.000 doang gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya, tentu bisa ya, nggak ada masalah ya. Payah beli madunya karena di luar negeri ya, luar negeri nggak bisa, di Indonesia bisa ya. Oke, siap, thank you ya. Ustazah sebentar ya. Kalau kurban sebaiknya suami dulu atau istri, terserah aja. Tapi nanti orang yang berkurban mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke gitu ya, sebentar ya. Tetanggaku punya hutang dan meninggal, boleh ditagih ke ahli warisnya, nggak masalah ya. Ustazah, oke, cara berhenti dari maksiat yang selalu berulang, tinggal tahan diri untuk tidak melakukan. Latihan, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, tahan diri lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi ya, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sama-sama ya, sehat selalu ya. Bolehkah bersenggama wudhu tidak langsung mandi? Tidak masalah, tapi sunnahnya lebih cepat untuk dimandikan ya, untuk cepat mandi. Karena makan dalam keadaan junub itu makruh ya. Ustazah, kalau sedekah di hari Jumat apakah itu termasuk ria? Tentu tidak ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, doa meluluhkan hati beberapa orang. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Kalau dia rame, qulubahum atau qalbahum boleh ya. Oke. Oke. Qalbahum atau qulubahum juga boleh ya. Ustazah, bolehkah sholat pakai baju bekas tidur? Yang penting dia tidak kena najis. Yang penting dia tidak kena najis ya. Oke, gitu ya. Ustazah, ini dia ya. Ini aku sematkan ya. Oke, ini aku sematkan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kista itu akasia, Mbak. Miom itu akasia. Penebalan dinding rahim akasia. Promil pengen punya anak udah banyak yang hamil. Ya sampai kemarin malam pun udah bilang dia hamil. Tuh kan, sampai akhirnya suaminya beli 10 kilo karena istrinya hamil ya kan. Diabetes itu akasia Mbak. Madunya bagus Mbak. Nggak usah problem Mbak. Madunya itu bagus ya. Kayak diabetes itu ada jemaahku dari 200 ke 85. Keputihan itu sebentar. Kolesterol, hipertensi sebentar. Ya autoimun yang agak lama. Tapi empedu, hipertiroid, tiroid bentar kok dengan madu itu ya. Nih kan. Ustazah, miom saya sembuh tuh. Masya Allah. Kan? Nah ini miom
Dia saking senengnya itu guys. Nah tuh ya, miom saya sembuh gitu. Tapi minum madu itu sunnah. Asam urat akasia. Asam urat udah banyak yang sembuh mbak, akasia. Karena kita spill madu itu udah 2 tahun ya. Nah bismillah ya. Harganya juga terjangkau. Itu madu dari hutannya. Hutan akasia. Jadi dia nggak mampir ke toko, dia langsung. Bagus ya teman-teman ya. Ginjal akasia. Ada yang nggak jadi operasi ginjal. Jantung, jamaahku betul itu nggak jadi operasi jantung. 4 kilo. Nih keputihan anakku juga. Kalau ada sesuatu yang keluar tetap mandi ya. Ustazah tahajud gak mandi dulu gak apa-apa. Bajunya pakai baju yang dipakai tidur. Selagi gak kena najis tidak ada masalah. Tapi ada baiknya ada baju khusus sholat ya. Ustazah lagi haid baca sholawat sama zikir kalau gak pakai kerudung. Sebenarnya zikir dan sholawat tidak masalah sambil nyantai, sambil makan gak masalah ya. Ustazah oke, karena alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, hingga Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah saya stroke, saya suka sholat setelah duduk. Diangkat suami saya, nggak apa-apa Mbak Ratna, semoga cepat sembuh ya. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh kok sholat dalam keadaan duduk dan berbaring, nggak masalah. Sholat qobliyah pakai iftitah nggak? Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Tidak pakai iftitah nggak ada masalah, termasuk saat sholat fardu ya. Tidak pakai iftitah tidak masalah ya. Ustazah oke, kalau lagi nifas lebih dari 40 hari gimana? Batasnya 40 hari. Kalau kurang dari 40 hari teman-teman boleh langsung mandi. Qobliyah subuh di rumah tapi masjid lain udah iqomat nggak apa-apa. Yang namanya qobliyah masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya teman-teman sholat zuhur di rumah, azan zuhur jam 12:30. Lalu teman-teman sholat zuhurnya jam 1. Kan masih ada waktu zuhur tuh. Teman-teman qobliyah dulu, sholat zuhur, lalu ba'diyah nggak apa-apa ya. Ustazah jari saya pakai pen lalu dibalut pakai kasa. Bisa nggak saya tayamum aja? Tergantung. Selagi masih bisa wudhu tapi jarinya nggak usah dikenain nggak apa-apa. Tapi kalau semua badannya terkena itu ya teman-teman boleh tayamum. Tapi kalau cuman jari saranku tetap berwudu. Yang penting bagian yang sakit nggak usah kenain air ya. Oke, beli emas di luar kota bayar transfer dikirim lewat paket nggak masalah ya. Oke, nggak masalah. Itu kan cuman cara aja. Ustazah lagi haid bisa baca Quran nggak usah. Atau cari buku doa-doa aja ya. Cari buku doa-doa aja. Kecuali teman-teman baca Al-Waqiah, Al-Kahfi di buku doa. Ya, itu aku ada buku baru untuk doa Al-Kahfi. Bisa dilihat di video aku ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau sudah berwudu bersentuhan dengan suami batal nggak? Tergantung. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang batal, tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, cara mandi junub ada di video, ada. Video aku udah 8.000 guys. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah pakai skincare apa? Skincare-nya adalah Herbalife ya. Ustazah sejadah sudah dipakai berdua gambar Ka'bah di kanan atau kiri. Sejadah kalau berdua kepala sejadahnya ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan. Jadi sejadah itu kalau dibantangkan kepalanya ke kanan jangan ke kiri ya. Oke, Ustazah sholat duha syuruk apa boleh lebih dari 2 rakaat? Kalau syuruk cukup 2 rakaat karena dalilnya 2 rakaat. Tapi kalau duha bisa 2, 4, 8, 12 rakaat ya. Oke. Ustazah kalau sholat bisa berdiri saat sujud nggak sampai nyentuh lantai kepalanya. Ya udah pas sujudnya duduk.
Nah, pas sujudnya duduk ya, pas berdiri-berdiri, pas ruku-ruku, pas, oh nggak bisa mbak, nggak bisa. Ya sholat aja dalam keadaan duduk, karena kalau mbak rukunya normal, nanti rukunya lebih landai dibanding sujudnya. Sholat aja dalam keadaan duduk ya. Oke, Ustazah, kalau mau pergi sholat apa? Kalau mau pergi keluar kota, pergi umroh ya, maka teman-teman nama sholatnya sholat safar ya. Sengaja aku sholat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Iya Bunda Liza, coba ganti bahasanya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kalau teman-teman itu kalau teman-teman itu kalau teman-teman itu misalnya melakukan yang namanya safar habis zuhur ya, boleh setelah zuhur atau sebelum zuhur sholat safarnya. Saya lagi sakit tumit, mohon doanya cepat disembuhkan. Siap. Yang sakit tumit bertahan sebentar, nanti ada madu tumit di jam 9-an ya. Ustazah, memaksa anak untuk sholat dosa enggak? Ya, karena anak belum balik, enggak dosa. Enggak dosa. Ya justru karena belum balik kita paksa. Karena dia wajib sholat di usia 7 tahun. 7 tahun itu udah wajib sholat ya. Ustazah sudah puasa Daud tapi belum sholat sunnah seperti tahajud, enggak apa-apa. Next time bisa berproses untuk sholat sunnah. Kebaikan itu berproses guys. Aku semenjak ikut ustazah udah ada tuh sholat duha proses. Sekarang lama-lama udah bisa tahajud. Lama-lama jadi demen puasa yaumul bid. Proses pelan-pelan aja. Memang harus kayak gitu. Nggak bisa buru-buru ya. Nggak bisa buru-buru ya. Ustazah, sholat duha boleh surat selain ad-duha enggak? Sholat duha itu sebenarnya rakaat pertama dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi ayat lain juga enggak ada masalah. Kalau sholat sunnah pakai iftitah enggak? Enggak ya, enggak harus iftitah. Cuman sayang sih kalau enggak baca iftitah ya. Ustazah, iya Mbak Tin ya. Ustazah, kalau wudhu bersentuhan anak laki-laki ya tidak batal. Anak itu kan mahram kita ya. Nanti Mbak Isnov setelah ini ya, madunya tanya jawab dulu kita, baru madunya ya. Ustazah, bikin air ruqyah pakai air rebusan, nggak apa-apa ya, dibacain ayat-ayat ruqyah. Jadi contoh ya ruqyah mandiri ya, contoh ruqyah mandiri. Teman-teman ambil wudhu, lalu pakai mukena, lalu kemudian teman-teman boleh bentang sejadah, sediakan air di depan, mau pakai daun pandan nggak apa-apa. Air daun pandan kan bagus ya kan. Lalu kemudian teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu kan ada Al-Baqarah, kemudian iya Mbak Tia, ada Al-Baqarah, kemudian ada Al-Waqiah, kemudian ada termasuk ayat ruqyah adalah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, itu ya. Lalu dihembus airnya dan diminum. Terutama teman-teman yang ada indikasi terkena sihir, ya badannya sakit-sakit di wilayah tertentu, suka mimpi buruk ya, suka anaknya suka nangis, bayinya suka nangis dan seterusnya. Ustazah kurang sehatkah? Aku sehat banget, cetar membahana. Ustazah, sholat taubat dan hajat boleh nggak dikerjakan berbarengan dengan sholat duha? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau habis sholat duha wiridnya apa ya? Bebas aja ya. Ustazah, kredit kendaraan riba, haram, jangan ya. Karena di dalam kreditnya itu ada bunganya. Setelah itu teman-teman di dalam kreditnya itu ada bunganya. Kemudian setelah itu kalau telat ada dendanya ya. Oke. Setelah telat ada dendanya, lalu kemudian setelah itu teman-teman kalau seandainya nggak mampu bayar, maka uang teman-teman akan dia ambil dan barang teman-teman dia ambil dan yang dia kembalikan, yang udah kita serahkan dia tidak kembalikan ya. Ustazah, sholat syuruk jam berapa? Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Jam 5.30 masih bisa qobliyah subuh nggak? Tergantung. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa ya. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa ya. Ustazah ngomongnya mendayu-dayu, biar aja lah guys. Yang penting kan ku jawab guys. Hei, udah mandi belum? Yang belum mandi dulu mana ceritanya? Hei. Aku kan settingannya mendayu pagi ini. Nanti malam settinganku ngebas. Besok trouble-nya yang kukuatkan. Iya kan geng? Nah yang belum mandi.
Oke, aku berubah sedikit aja teman-teman tanda ya. Mana ceritanya? Baik-baik kenapa? Ustazah aku lagi sibuk ngepel. Aku juga. Emangnya teman-teman aja. Aku pun lagi sibuk ngepel dalam hatiku ya. Ustazah. Ustazah, Qobliyah subuh suratnya apa aja? Qobliyah subuh itu suratnya bebas aja. Yang penting dilakukan. Ayat pendeknya bebas ya. Oke ya. Salam dari Malaysia Zah. Siap perhatian ya Ustazah. Oh iya dong. Teman-teman kan perhatian banget sama aku. Makanya nggak boleh ada jerawat. Kalau ada jerawat repot urusan ya. Oke Ustazah. Oke sebentar ya. Ustazah sebentar ya. Kalau terlupa ruku gimana hukumnya? Kalau terlupa ruku itu memang mesti sujud sahwi. Kesiangan niat sholatnya gimana? Kesiangan niat sholatnya tetap sholat subuh ya. Ustazah kalau mau ngaji apa harus pakai mukena? Pakai jilbab pun gak masalah. Yang penting nutup aurat ya. Ustazah oke sebentar ya. Hukum baca al-fatih iftitah dalam sholat rawatib. Semua jenis sholat iftitah itu nggak wajib. Iftitah itu cuma sunnah ya. Cuman sayang. Tapi sunnahnya itu sebagian mengatakan tuh sunnah muakkad. Sunnah mendekati wajib. Baca aja lah kan guys. Kan sedikit aja guys ya. Ustazah, oke, siap amin ya. Bolehkah haid ngajar ngaji? Boleh asal tidak disentuh atau cari yang ada terjemahan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Yang mana? Oke, Ustazah, nama aku dipakai untuk pinjam pinjol. Nah, tergantung Mbak. Apakah itu atas izin Mbak? Kalau atas izin Mbak, kalau atas izin Mbak, itu Mbak juga ikut berdosa karena tolong menolong dalam keburukan. Tapi kalau itu tidak atas izin Mbak, itu Mbak tidak bertanggung jawab atasnya. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, boleh Mbak Ida, nggak masalah ya. Ustazah, kalau pegang mushaf saat istihadah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah sholat sebelum iqomah? Boleh. Yang penting teman-teman udah sholat dulu, udah azan dulu ya. Sebelum iqomah nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, bisa Mbak Gemini nanti ya, tanya jawab dulu ya. Oke, kalau ada orang yang nyakitin hati kita dan bikin malu depan orang banyak, kita harus gimana? Diamkan. Aku mengutip perkataan Imam Syafi'i, kalau orang menyakiti engkau dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan rahasia, berarti dia sedang menasehatimu. Tapi kalau dia menasehatimu di hadapan orang banyak, dia sedang menghinamu. Dan Imam Syafi'i mengibaratkan orang yang menegur orang di hadapan orang banyak walaupun niatnya baik, itu seperti ANGNG. Dan kita yang menjadi korban itu seperti harimau. Maka Imam Syafi'i berkata, jangan harimau melawan ANGNG ya. Jadi teman-teman abaikan aja, nggak ada masalah. Ya, yang percaya akan tetap percaya, yang tidak percaya tetap akan pergi. Jadikan itu sebagai ajang untuk melihat mana lovers, mana haters. Itu bahasa online. Kalau bahasa offline-nya, yang mana teman sejati, yang mana yang tidak. Kalau teman sejati, walaupun kita dikritik di hadapan orang ramai, dia tetap menguatkan kita. Kalau sholat isya langsung witir boleh, habis sholat isya, ba'diyah isya dulu baru witir. Tengah malam kalau mau tahajud boleh, nah nanti jangan witir lagi ya. Ustazah, sholat gak sengaja kelihatan kaki, tutupi aja ya. Oke, Ustazah, doa iftitah diganti dengan Allahumma ba'id, boleh. Ustazah, oke, kalau akikah anak umur 25 tahun boleh nggak? Boleh, hukumnya sunnah ya, bukan sunnah muakkad lagi. Akikah itu pada usia 7, 4, hisia Mbak Bunda Liza. Akikah itu usia 7, 14, 21 hari adalah sunnah muakkad. Setelah itu sunnah biasa ya. Zolimi saudara kandung gimana? Udah nggak usah membalas ya. Yang penting proteksi diri kita untuk tidak dizolimi lebih lanjut. Lakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Dendam yang paling baik adalah dendam yang menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dia sampaikan. Terus jalan aja, lanjut aja. Karena kalau kita nanggapin kitanya nggak jalan-jalan guys. Oke. Ustazah, ketika sholat kaki kelihatan batal nggak? Ditutupi aja lah. Kan itu kan sarungnya ketarik.
tutup aja, nggak masalah ya. Ustazah, oke, kalau anak kita tidak diakikahkan, benarkah tidak sampai, tidak betul? Itu dalil perintah, status hukumnya tetap sunnah ya. Saya pernah dibantu teman, suatu hari tidak datang kajian karena ada halangan. Dia kata menjauh dari Allah, ya doakan rangkul lagi ya. Ustazah, kalau ngomel ke orang tua karena mogok makan dosa nggak? Tapi saya nggak marah-marah. Selagi nggak marah-marah, nggak jadi masalah. Coba kita nyuruh orang makan. Kenapa harus marah? Niat kita benar kok cara kita marah. Padahal kita sayang. Kasih sayang kita ini kadang-kadang manifestasinya dengan cara marah-marah. Nggak nyambung. Ya, jadi kalau pengen dia makan, bahasa kasih sayang. Makan lama. Kalau mama sakit gimana? Aku nggak mau mama sakit. Coba manusia itu gimana sih? Ada yang nanya sama aku. Aku kangen sama suamiku. Akhirnya aku marah-marah. Lah kalau kangen kok marah-marah? Kalau kangen ya ucapkan dengan bahasa yang baik. Tapi dia nggak ada waktu dengan aku lah. Kalau kita kangen ucapannya bahasa yang baik gitu. Kan kadang ada orang lucu ya guys. Aku ini kayak gini karena aku sayang sama kamu. Makanya aku marah-marah. Ya kalau sayang nggak usah marah-marah. Lain niatnya, lain amalnya. Menurutku itu terlalu cerdas sih. Karena seperti apa ya. Anak nggak mau makan. Suami nggak mau makan. Ya orang tua sakit nggak mau makan. Kita kan pengen dia makan. Malah kita marah. Niat kita benar kok baik, kok marah nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung gitu guys ya. Jadi baik-baiklah. Kadang-kadang kasih sayang yang tidak terucapkan dengan cara yang baik, maka dia akan menjadi buruk. Oke, Ustazah, sholat pendek, sholat duha 4 rakaat, berapa kali? 2 kali salam boleh, 1 kali salam juga boleh ya. Ustazah, oke gitu ya. Bolehkah sholat sunat taubat dilakukan setelah sholat maghrib, setelah salam langsung doa? Boleh. Siap Mbak Soleha. Ustazah, bagaimana cara jaga wudhu ketika haid? Dia tidak bisa menghilangkan hadas besar. Dia hanya bisa membangun kebiasaan. Sholat duha 4 rakaat gimana? 2 aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat pertama dianjurkan asyam, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi kalaupun enggak tidak jadi masalah ya. Ustazah, sujud syukur itu takbiratul ihram dan salam. Enggak perlu. Sujud syukur itu sujud aja. Misalnya nih kita pengen sujud syukur setiap habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud aja. Pakai takbir boleh. Nggak pakai takbir juga nggak apa-apa. Sujud aja. Baca. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Udah. Sujud aja gitu kan. Lalu kemudian setelah itu teman-teman udah gitu aja. Oke. Ustazah, oke. Sholat hajat setelah sholat duha silahkan. Gak jadi masalah. Ustazah, oke. 4 rakaat duha digabung jadi 1 boleh nggak? Boleh. Tapi caranya susah. Mbak Virgo, nggak sama kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke gitu ya. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya. Oke Ustazah, oke. Kami ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, niat nazar diucapkan dan di dalam hati, tapi tidak ada orang yang tahu. Apakah wajib bayar? Wajib bayar. Ustazah, iler itu najis nggak? Tidak. Iler, batuk, dahak, air mata tidak najis. Ya, oke. Siap ya Mbak Soleh. Ustazah, apa doa menahan kentut sehabis wudhu? Nggak ada doanya, doa nahan kentut. Udah puluhan tahun aku belajar agama Islam, nggak ada aku tahu doa nahan kentut, geng. Ya, nggak ada. Ya, jadi tapi kentut ini perlu kita bahas ya. Kalau teman-teman habis wudhu, kan ada kan orang-orang yang merasa kayak kalau habis wudhu tuh kayak suka kentut gitu. Tapi kalau nggak wudhu dia nggak kentut guys.
Cuman dia lucu nih orang ini. Jadi dia itu ngerasa kentut kalau dia mau sholat, ya kan? Atau kemudian dia merasa kentut kalau dia habis ngambil wudhu. Nah itu guys, itu pasti was-was. Tapi kalau 24 jam dia kentut terus itu aman. Itu bukan was-was, itu fakta. Dia sakit lambung misalnya. Tapi kalau seandainya dia habis wudhu merasa kentut. Habis wudhu merasa kentut. Itu pasti was-was. Abaikan. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ketawa semua si kawan ini. Kalau aku gak bisa jawab ketawa aja dia nih. Oke, jadi gak ada doa nahan kentut. Kalau ada mau juga itu kucingku. Ya, jadi kayak gini ya guys. Nah itu pasti was-was. Jadi ada dalil asyakku. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, asy'urutu mata. Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajidariha. Ya, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Ya, nah gitu ya. Kalau kentut itu kalau benar-benar kentut lepasin aja. Kalau ditahan makruh. Ya, cuma tengok dulu ya, lihat dulu apakah itu beneran kentut atau merasa kentut gitu kan guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya, kusada lucu amat sih. Mana lucu pertanyaannya? Gak ada akun yang bahas kentut selain di sini guys. Mana ceritanya? Enggak ada ya akun yang bahas kentut. Biar aja lah ya. Pokoknya kalau terbaca terjawab ya. Tapi doa kentut gak ada doh. Oke. Ustazah. Oke. Air liur kucing najis enggak? Enggak. Ya, aku jelaskan kucing secara total ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini. Dalam hadis Sahih dikatakan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwa ada dalil laisat laha najasun. Bahwa kucing itu tidak najis karena dia berada di sekitar hidup manusia. Dan kemudian juga air liurnya apakah najis? Tidak. Dari Abu Qatadah dijelaskan bahwa beliau pernah berwudu istri beliau dengan bekas jilatan kucing. Ulama besar mengatakan Wahb Az-Zuhaili mengatakan bahwa air bekas jilatan kucing boleh diminum dan dipakai berwudu dan itu suci. Sementara bagaimana dengan ininya guys? Bulunya. Sebenarnya ada dalil segala sesuatu yang jatuh lepas dari tubuh binatang adalah najis. Tapi khusus bulu kucing dia adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sementara pi dan pupnya itu najis mutlak ya. Ustazah, kalau pas datang bulan zikir ambil wudhu enggak? Enggak. Zikir tuh nggak wajib ngambil wudhu guys. Oke ya. Ustazah, oke, apa hukumnya menemukan uang di jalan? Oke, perhatikan. Hukum barang temuan dalam agama Islam itu bukan hak kita. Dia harus disedekahkan dan dikasih orang. Oke. Ustazah, oke, gimana cara sholat witir 3 rakaat? Bisa langsung 1 kali salam. Ya, bisa langsung 1 kali salam ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir dan rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya baca ayat pendek. Oke. Ustazah, kalau ingus kucing, ingus nggak najis. Yang najis itu cuma pi dan pupnya mbak. Ustazah, oke, doa apa agar tidak direndahi, dimanfaatin orang, biar kita segan dan diiniin orang lain. Ha'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Nah ya ini dia doanya ya. Tapi so far direndahin tuh nggak masalah guys. Direndahkan tuh nggak masalah. Cuma kalau dimanfaatin, sebenarnya kalau kita dimanfaatin tetap pahalanya kembali kepada kita. Cuman kan membuat adab mereka menjadi kurang karena memanfaatkan, ya kan? Makanya kita boleh bermanfaat buat orang lain tapi jangan sampai dimanfaatkan. Tujuannya apa? Menghindarkan orang itu dari dosa. Oke. Ustazah, bolehkah nanti malam saya baca Al-Kahfi dari HP lagi haid? Ya, boleh ya.
Lihat video aku yang tadi pagi, aku punya buku cuma harga 19 ribuan, itu baca Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Al-Muluk langsung dari buku walaupun haid, itu solusinya. Lihat yang tadi pagi videoku ya. Ustazah, kalau makanan yang dimakan kucing gimana? Apanya gimana? Terus kita makan makanan yang dimakan kucing, terus kita makan, problemnya adalah bakterinya ya. Ustazah sebentar ya, gimana cara qobliyah zuhur 4 rakaat? Boleh 2 aja, 2 aja itu boleh ya. Oke, 2 aja itu boleh, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Oke, oh, siap Mbak Bes. Ustazah, zikir itu lebih baik bil lisan atau bil qalbi? Dua-duanya, karena zikir itu adalah amalan lisan, dia bukan amalan fi'li atau sekedar qalb ya. Ustazah, masih banyak hutang tapi sodakoh diterima nggak? Diterima kok, yang penting hutang teman-teman belum jatuh tempo ya. Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar dapat video terbaru dari aku ya. Oke, siap ya, aman ya guys. Apanya yang dibaca berapa kali? Apa? Kalau ingusan jatuh pas kita sholat najis enggak? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena ingus itu tidak najis ya. Ustazah, oke, apa hukumnya kalau umroh tapi belum minta maaf sama orang yang dizolimi? Takutnya kita meninggal, itu aja sih. Ya umroh itu minta maaf lah. Atau minta maaf, chat aja. Mohon maaf lahir dan batin ya gitu. Ustazah, sholat sering menguap, harus selalu tutup mulut nggak? Kenapa sering nguap? Karena nguap. Makanya nguap tuh ditahan. Rasulullah itu kalau menguap dalam sholat, dia tahan. Kenapa? Karena kalau semakin dia diuapkan, dia akan nguap terus. Karena nguap itu menular. Ya, jadi kalau nguap itu ditahan, biar nggak nguap terus, oke? Ustazah, oke ya. Mukena yang dipakai kalau dilihat lebih detail agak nerawang, nggak boleh. Makanya beli mukena itu hati-hati, jangan menang cantiknya doang, jangan menang harga murah doang ya. Mukena itu pakaian sholat, harus hati-hati teman-teman. Makanya teman-teman kan sering bilang sama aku, jual mukena Zah. Repot aku memfilternya guys. Mukena itu menjualnya harus ada pertanggungjawaban berat ya. Jadi harus pelan-pelan milih barangnya. Kayak gitu guys. Karena kalau dia merawang nggak bisa. Teman-teman pakai baju daster di dalam ya kan. Telinganya nampak, rambutnya keluar-keluar. Nggak bisa. Dan dia harus jatuh bahannya. Karena kalau teman-teman sujud terbang dia nanti ke Sidratul Muntaha. Sholatnya jadi nggak sah. Kalau bersin dalam sholat gimana? Bersin, batuk, pilek, menangis itu semua tidak membatalkan sholat ya. Bersin, batuk, pilek itu semua tidak membatalkan sholat ya. Siap Mbak Capricorn ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat tahiyatnya cuma 1 kali ya. Seluruh jenis sholat sunnah itu tahiyatnya cuma di akhir. Kalau witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya kan. Kemudian sholat qobliyah zuhur kalau mau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sholat duha kalau mau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke aman ya, kalau ingus gak apa-apa dibersihkan lebih dari 3 kali ya, nah, itu gak jadi problem ya teman-teman ya. Ustazah kalau mau umroh yang zolim gak minta maaf, apa kita minta maaf? Mau umroh yang zolim minta maaf, apa kita gak minta maaf? Maksudnya gimana Mbak? Coba ya. Ustazah, oke, sama-sama ya. Ustazah sebentar ya, oke sebentar ya. Ustazah berbuat baik geng jangan ditunda sebelum setan. Betul sekali ya. Hingus jatuh ke mukena tidak ada masalah. Hingus jatuh ke mukena tidak ada masalah ya teman-teman ya. Hingus jatuh ke mukena tidak ada masalah. Ustazah aku sholat cuman pakai handuk dan mukena. Jangan Mbak. Kalau pakai handuk itu terlalu berlebihan Mbak. Jangan-jangan handuknya kena najis habis dipakai buat lap apa ya. Ustazah baca surat pendek untuk 5 waktu apa diganti? Apa diganti? Baca surat pendek 5 waktu apa diganti?
Maksudnya gimana ya? Coba ya teman-teman ya. Ustazah, oke, boleh nggak sholat Idul Fitri pakai make up? Nah, wudhu dulu baru bermake up ya. Itu. Oke, wudhu dulu baru bermake up ya. Oke, gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah sudah meninggal. Ustazah, waktu yang bagus untuk sholat duha jam berapa? Ya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke ya. Ntar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau arisan uang kita yang dapat lalu kita traktir teman arisan, nggak masalah. Kok haram? Traktir kawan kok haram guys? Nggak ada masalah guys ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Muntah tidak batal wudu. Ustazah, sholat zuhur apa cuma baca Al-Fatihah aja? Boleh cuma Al-Fatihah doang nggak masalah. Cuman sayang aja sih ya teman-teman ya. Sholat duha sambil dengerin ceramah ustazah mah jangan. Tadi kan kita jeda untuk memberikan teman-teman waktu duha ya. Aduh gimana nih guys sholat duha sambil dengerin live. Aduh. Oke, jangan ya teman-teman ya, jangan ya. Nanti kalau sholat duha, sholat aja dulu, rekaman dari video ini nanti aku upload ke channel YouTube aku ya guys. Semuanya harus kupikirkan ya teman-teman ya. Jangan ya teman-teman ya, kalau ganti waktu lain kan nggak bisa lagi kan. Nah, cuma inilah waktu kita ya. Oke. Sebentar ya. Ustazah, pilek beler gimana? Sholat batal nggak? Pilek beler itu nggak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Ya. Jadi jangan ya teman-teman ya. Mendingan masuk ke WC dengerin aku nggak apa-apa. Apalagi lagi sholat ya. Daripada lagi sholat masuklah ke WC sekarang nggak apa-apa. Bawa handphonenya lagi nyuci pergilah tuh ke sungai nyetrika pergilah. Ya asal jangan waktu sholat. Ya aku tahu kok. Teman-teman bawa aku ke WC kan. Teman-teman bawa aku ke kamar mandi kan. Bawa aku ke jemuran, ke pasar kan. Tahu aku geng. Tuh nggak apa-apa lah. Kayak mana lagi udah itu takdirku ya kan. Ustazah, apa doa tes wawancara? Doanya adalah Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kan? Dia kan bawa aku nyuci kan di kamar mandi kan. Mana ceritanya? Tahu aku nasibku. Ya bawa aku ke itu kan beli ikan ke pasar atau ke kedai kan. Nah tahu aku tuh saya di pasar satu. Mana ceritanya? Ya cuman lah ya kan. Gitu ya guys. Doa biar lulus. Rabbish rohli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku dan agar mereka mengerti perkataanku ya. Sama-sama dinikmati madunya ya. Ustazah kalau mau umroh ada yang zolim dia tidak minta maaf. Apa kita undang dan kita yang harus minta maaf? Ya Allah Karim, undang, mohon maaf lahir dan batin, udah. Enggak apa-apa guys, kita minta maaf itu bukan tanda kita rendah, justru tanda kita punya ilmu yang satu level lebih baik dibanding dia. Kita minta maaf tuh bukan karena kita itu nggak menghargai diri kita, tapi karena kita lebih beriman dibanding dia. Aku gitu aja aku guys. Ada dulu ya waktu aku ngantor banyak aja kawan-kawan yang marah nggak jelas ya. Maaf lahir batin ya udah. Tidak mengurangi harga diri kita. Ustazah, aku langsung keluar dari WC karena ustazah baca doa. Tuh kan masuk WC aku pun asal jangan di lubangnya aja lah guys. Baik-baik napa guys. Ustazah, berapa kali angkat tangan dalam sholat? Ya awalnya aja, yang wajib tuh awalnya aja. Allahu Akbar, awalnya aja guys ya. Nah ruku itu nggak wajib ngangkat tangan. Ruku, i'tidal, sujud nggak wajib ngangkat tangan. Sholat duha 4 rakaat ya, 4 rakaat bisa. 2 rakaat, 2 rakaat ya. Ustazah, gitu ya. Aman ya. Doa untuk anak kita di tes hari ini. Rabbish rohli sadri ya.